Nah, hari ini tema atau judul khotbah kita berbicara tentang teguh hati. Terambil dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Yuk, buka Alkitab kita. Kita akan baca secara bergantian, saudaraku. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Saya ayat pertama, nanti saudara kedua, lalu tiba di ayat ke-9, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wah puji Tuhan. Judul berikutnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Surat 2. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4 saudara. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara 6. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8 saudara. Ayat 9, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Sewaktu kita percaya Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah satu keputusan yang paling tepat, yang paling pernah kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Nah, tahukah saudaraku bahwa setiap hari tentu kita ini pasti mengambil yang namanya keputusan. Baik itu keputusan untuk mulai ketika kita kuliah di salah satu universitas, baik itu kita mulai berumah tangga, baik itu kita mulai ngambil satu pekerjaan dan sebagainya. Itu ada satu keputusan yang kita ambil setiap saat dan yang paling tepat dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masih ada di dalam dunia ini, saudaraku, Anda dan saya, kita ini dipanggil Tuhan, ya. Kita ini dipanggil Tuhan nantinya pasti akan ke sorga. Dan tidak ada tuntutan yang paling sempurna bagi kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita harus menjadi yang namanya menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, waktu saudara percaya kepada Yesus, wajib hukumnya saudara harus memiliki yang namanya Alkitab. Alkitab itu adalah firman Tuhan.
Alkitab itu yang selalu menuntun saudara dalam kebenaran dan membuat saudara berhasil dan beruntung. Makanya firman Tuhan berkata tadi, renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan kemanapun engkau melangkah. Nah, pembacaan firman Tuhan tadi ini, saudaraku, ketika Musa mati, lalu firman Tuhan datang kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan menuju yang namanya tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Walaupun Yosua ini pernah menjadi asistennya Musa, Yosua mengalami ketakutan untuk membawa bangsa Israel ini, karena ini bicara tentang kelanjutan dari Musa kepada Yosua. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu kuatkan dan teguhkan hatimu? Sampai 3 kali firman Tuhan ini datang kepada Yosua dan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya pelajari kata kuat dan teguhkan hatimu berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, ini berbicara tentang damai sejahtera Yosua ketika Yosua membawa bangsa Israel mulai dari kelanjutan dari Musa sampai nantinya masuk kepada tanah Kanaan. Lalu yang kedua, kata kuat dan teguhkan hatimu ini berhubungan dengan perintah untuk terus menjaga dan mentaati hukum-hukumnya Allah, hukum Tauratnya Allah yang harus dipegang teguh dan harus dilakukan dengan setia sampai di mana nanti Yosua dan sama bangsa Israel sampai kepada yang namanya tanah perjanjian atau tanah Kanaan tersebut. Lalu yang ketiga, kata kuat dan teguhkan hatimu ini artinya bahwa Tuhan akan menyertai langkah Yosua kemanapun dia pergi. Bahkan Tuhan akan berjanji menyertai sampai menuju tanah Kanaan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, bagi Yosua tidak mudah untuk membawa bangsa ini, untuk meneruskan perjanjian ini dari Musa kepada Yosua. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu, karena Yosua ini adalah asistennya Musa langsung, dan Yosua memang secara kasat mata melihat bagaimana bangsa ini tegar tengkuk, bagaimana bangsa ini selalu menyimpang dari jalan-jalannya Allah. Dengan secara kasat mata pasti Yosua bilang begini, apakah saya akan mampu membawa bangsa ini? Gak mungkin Tuhan. Bangsa yang saya bawa ini adalah bangsa yang keras kepala, susah diatur. Orang tuanya saja dilawan kan gitu kan, apalagi saya sebagai manusia biasa. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, hai Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada 3 hal yang kita pelajari kenapa kita harus teguh hati. Ada 3 alasan. Yang pertama, mari kita lihat dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Perhatikan baik. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2, firman Tuhan dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Demikian firman Tuhan. Perhatikan di sana ada kata bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang. Bagi Yosua, satu dilema bagi hidupnya. Bagi Yosua, satu problema bagi hidupnya.
Bagi Yosua ini sangat menyulitkan kehidupannya, satu tanggung jawab yang besar. Kenapa demikian? Karena Yosua melihat secara kasat mata bagaimana bangsa ini sulit diatur oleh Tuhan. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari, kenapa kita harus teguh hati? Karena Tuhan sudah persiapkan segalanya. Bilang sama saya, katakan, Tuhan sudah persiapkan segalanya. Saya pelajari bahwa kata bersiaplah sekarang itu artinya bangkitlah, bangunlah, majulah, dan tegakkanlah hidupmu. Dan kata ini 628 kali disebutkan dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kata bersiaplah ini kata yang sangat penting. Kenapa saya katakan? Karena dalam kesiapan kita menentukan pencapaian kita hari esok. Percaya atau tidak, kemenangan akan menjadi milik kita ketika kita siap melangkah dengan iman. Pak, Bu, anak-anak muda, kalau firman Tuhan berkata dan Roh Kudus berbicara kepada saudara, bersiaplah, suka tidak suka, saudara harus pergi melangkah dengan iman. Amin. Kalau misalkan Pak, Bu, anak-anak muda, firman Tuhan datang kepada saudara,